Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online bersama Kak Tommy, Kak Ecis, Kak Yohan, dan Kak Brigit. Iya nih adik-adik, semuanya sehat-sehat kan? Kakak harap kalian semua sehat ya dan bersemangat untuk beribadah hari ini. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mulai beribadah. Yuk, sekarang kita berdiri dan menyanyikan Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Masih semangat kan adik-adik? Dalam posisi berdiri, kita angkat satu pujian lagi untuk Tuhan dengan menyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah. Dalam posisi berdiri, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa dalam hati saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh kembali melakukan IHMPA secara online. Berkatilah adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar adik-adik boleh mengerti dengan baik setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan, dan juga kakak layan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, kami memuji nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 254, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus segala-galanya. Adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita, begitu juga hati dan pikiran kita. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Astrid di ibadah online pelayanan anak di minggu hari ini ya. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita siapin Alkitab kita. Terambil dari Ulangan 9 ayat 1-3. Ulangan 9 ayat 1-3. Udah disiapin? Oke, kalau udah disiapin, Alkitabnya boleh ditaruh dulu ya. Karena sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam pelayanan firman, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, diambil lagi Alkitabnya dari Ulangan 9 ayat 1-3 yang begini bunyinya. Ulangan 9 ayat 1-3 begini bunyinya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya.
Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana yang menghanguskan, dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, di minggu hari ini Kak Astrid akan mengajak adik-adik untuk melihat sebuah bangsa yang sebenarnya sudah sering sekali loh kita bahas. Ayo, bangsa apa? Betul, bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini seperti yang kita ketahui bahwa bangsa yang paling disayangi sama Tuhan Yesus, paling dikasihi, paling disayangi, pokoknya seperti anak kesayangan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, bangsa Israel ini seringkali menyakiti hati Tuhan Yesus. Kenapa Kak Astrid? Soalnya bangsa Israel sering nakal, lalu tidak mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bangsa Israel telah dibawa oleh Tuhan Yesus keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, lalu mereka mau kemana ya, Kak Astrid? Nah, mereka dibawa Tuhan, dijanjikan Tuhan pergi ke sebuah tanah yang bernama Tanah Perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, adik-adik, seperti yang bisa adik-adik lihat di sebelah Kak Astrid, tanah Kanaan ini merupakan tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk bangsa Israel. Tapi adik-adik, nggak sampai di situ. Untuk dapat tinggal di tanah Kanaan, bangsa Israel menghadapi suatu permasalahan. Nah, apa adik-adik permasalahannya? Nah, seperti kita ketahui ya, seperti kota Depok, kota Jakarta, tentu ada penduduk asli dari kota tersebut. Sama halnya dengan tanah Kanaan adik-adik. Di sana ada penduduk asli orang Kanaan yang harus bangsa Israel lawan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, tahu nggak di sana nama penduduknya apa ya? Nah, di sana nama penduduk aslinya adalah bangsa Enak. Nah, adik-adik, bangsa Enak ini bukan bangsa yang sembarangan. Mereka berperawakan tinggi besar dan sangat tinggi, seperti gambar yang ada di sebelah Kak Astrid. Nah, adik-adik bisa kebayang nggak perbandingannya bangsa Israel dengan bangsa Enak? Sangat berbeda ya adik-adik, bangsa Enak tinggi sekali, sedangkan bangsa Israel seperti kita, normal, kecil seperti ini. Nah, adik-adik, tentu ini sulit ya untuk bangsa Israel bisa menaklukkan bangsa Enak ini. Karena nggak cuma 1-2 orang adik-adik yang berbadan tinggi dan besar, namun hampir seluruh penduduk di tanah Kanaan berperawakan seperti ini adik-adik. Nah, tapi kira-kira bangsa Israel bisa menaklukkannya tidak ya? Bangsa Israel bisa menaklukkan bangsa Enak yang tinggi besar itu. Karena apa adik-adik? Karena penyertaan Tuhan Yesus. Nah, di bacaan kita kali ini, siapa sih adik-adik yang menulis kitab Ulangan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya? Betul, Nabi Musa. Nah, melalui kitab Ulangan ini, Nabi Musa ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa segala sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel hanya berasal dari Tuhan Yesus. Dan Nabi Musa ingin mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah berhasil, sudah menang melawan bangsa Enak, bangsa Israel tidak boleh sombong. Nah, adik-adik, jika kita mau lihat dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, di sebelah Kak Astrid ada gambar apa? Medali. Siapa di sini yang pernah dapat medali? Medali itu apa sih Kak Astrid? Nah, medali itu sebagai simbol yang diberikan kepada seseorang jika dia melakukan sebuah prestasi.
dia menang lomba. Nih, di sebelah Kak Astrid ada lomba apa? Betul, ada pemain atau atlet Indonesia yang menang di perlombaan dunia di Asian Games. Atau bisa juga diberikan kepada adik-adik yang ikut lomba Olimpiade Sains atau juara kelas. Itu biasanya juga diberikan medali. Nah, adik-adik, kira-kira kalau perasaan adik-adik dikasih medali, itu seperti apa ya? Pasti senang dan bangga. Tapi adik-adik, untuk mendapatkan kemenangan tersebut, tentunya kita harus berusaha. Dan kita harus bekerja keras. Nah, kira-kira kalau kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar, kita sudah berusaha, lalu kita menang dan berhasil, kira-kira itu semua karena apa ya? Karena apa yo? Bukan cuma karena diri kita, tapi juga karena penyertaan Tuhan Yesus. Itu semua tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kalau kita udah menang, kita sudah berhasil melewati segala sesuatu, kita harus apa ya? Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan segala sesuatunya. Dan satu hal lagi, kita tidak boleh merasa sombong. Nah, di firman Tuhan hari ini sesuai dengan Nabi Musa yang memberikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa nih yang pertama, seluruh yang ada di badan Kak Astrid, Kak Yeyen, Kak Tasya, kakak lain semua, adik lain, mama dan papa merupakan pemberian dari Tuhan Yesus. Nah, jika kita tahu segala sesuatunya ini berasal dari Tuhan Yesus, maka kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukurnya dalam bentuk apa? Berterima kasih jika adik-adik menang lomba. Oh, sebentar lagi kita mau merayakan apa? Tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan Indonesia. Biasanya siapa di sini yang suka ikut lomba kelereng? Atau lomba makan kerupuk? Nah, kalau kita menang, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku bisa menang lomba. Nah, ketika kita sudah tahu ini pemberian Tuhan, sudah mengucap syukur, maka poin yang ketiga adalah kita harus menjadi anak yang rendah hati dan tidak boleh sombong jika kita melakukan keberhasilan atau memenangkan sesuatu. Oh ya, di akhir ibadah ini, Kak Astrid juga akan ngasih video aktivitas kalian. Kita akan sama-sama bikin medali. Nanti video bisa dilihat setelah ibadah ini ya. Selamat hari Minggu, selamat menjadi anak yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas membuat medali kemenangan seperti ini ya. Bahan-bahannya mudah dan dapat dicari di rumah adik-adik masing-masing. Yang pertama, siapkan kertas lipat. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ya, bisa pakai kertas HVS biasa yang ada di rumah. Lalu kita punya lem, lalu gunting, alat tulis, dan yang terakhir cetakan berbentuk bulat. Ini bisa apa aja adik-adik, bisa gelas adik-adik juga di rumah. Yang pertama, ambil kertasnya, bisa kertas warna atau kertas HVS, lalu digunting-gunting seperti ini ya. Bentuknya memanjang dan lebarnya kurang lebih seperti ini. Lakukan untuk semua kertas ya, kira-kira lingkarnya bisa cukup untuk lingkar kepala adik-adik. Jika sudah disiapkan dan dipotong-potong, ini kertasnya kita ambil satu, lalu kita lipat seperti ini adik-adik. Jangan lupa diberikan lem pada ujung satunya agar bisa merekat seperti ini. Nah, jika sudah, ambil kertas lainnya, ini Kak Astrid beda warna ya, biar kelihatan bagus. Nah, ini sama seperti tadi, kita lem di ujungnya. Lalu kita satukan dengan yang warna biru tadi. Lakukan untuk semuanya ya adik-adik hingga cukup melingkar ke kepala adik-adik.
Nah, jika sudah sepanjang yang adik-adik mau dan cukup di lingkar adik-adik, kita akan satukan kedua ujungnya dengan menggunakan kertas lainnya. Caranya seperti ini adik-adik, dimasukkan kedua lingkarannya lalu disatukan dengan lem. Mudah kan? Jadi deh untuk kalungnya. Sekarang kita akan buat medalinya ya. Ini kasih pakai yang warna kuning agar warnanya berbeda. Lalu dicetak menggunakan cetakan lingkaran. Bisa apa aja adik-adik. Bisa gelas yang ada di rumah adik-adik, bisa apapun yang berbentuk bulat. Nah, kalau sudah jadi tinggal digunting seperti ini. Nah, untuk menyatukannya dengan kalung yang tadi, kita lipat menjadi dua lingkarannya. Lalu kita gunting atasnya. Ini pelan-pelan aja adik-adik, jangan sampai robek dan jangan sampai lepas. Lalu masukkan kertasnya ke lubang yang tadi dan disatukan seperti ini. Seperti membuat pembatas Alkitab. Lalu disatukan dengan kalung yang tadi. Jangan lupa diberikan lem di ujungnya agar merekat ya. Nah, jadi deh. Sekarang untuk tahap akhirnya, kita bisa menuliskan di medalinya adik-adik. Tulisannya adalah "Aku Pemenang". Bisa adik-adik hias juga loh sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, mudah bukan? Bahan-bahannya juga mudah dicari. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi sampai jam 3 sore atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah nih hari ini. Semoga pujian dan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan dapat adik-adik terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bangkit berdiri lagi untuk menyanyikan pujian penutup dari Kidung Ceria 252, bait yang pertama, Bila Topan Melanda Hidupmu. Yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 2 Agustus sampai 8 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita beribadah bersama lagi di IHMPA online di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya di penghujung ibadah kita akan tutup ibadah kita dalam doa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajarkan kami seperti bangsa Israel yang mau untuk tidak sombong dan rendah hati jika kami berhasil melakukan sesuatu atau memenangkan sesuatu. Ajarkan kami menjadi anak yang selalu ingat akan firman-Mu dan selalu taat pada firman-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi kehidupan adik-adik kami hari lepas hari. Jika saat ini adik-adik kami sudah memulai semester baru di sekolahnya, Tuhan boleh berkati adik-adik kami dalam pembelajarannya, berkati orang tua dan guru yang ikut turut serta. Kiranya semua yang adik-adik lakukan saat ini dapat berguna bagi kehidupan adik-adik pribadi lepas pribadi. Jika kami juga saat ini akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, berkati kami ya Tuhan hingga nanti di penghujung hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa minggu depan.